Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini kita bertemu untuk materi perkuliahan Hukum Tata Negara. Kita akan membahas tentang konsep dan perkembangan hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Tentunya dalam hal ini kita akan melihat poin-poin berkaitan dengan hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Pertama-tama kita akan coba membahas tentang hak asasi manusia. Rekan-rekan mahasiswa, ya, apa itu hak asasi manusia? Bahwa secara harfiah, ya, hak asasi manusia itu merupakan hak yang sudah ada, ya, ketika manusia terlahir di dunia, ya. Jadi hak tersebut melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, ya, dan tidak terlepas, ya. Artinya tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari manusia itu. Kemudian hak itu harus dilindungi oleh negara, dihormati, ya, dipertahankan. Kemudian tidak boleh dilanggar atau diabaikan atau dikurangi, dirampas oleh siapapun termasuk negara. Ya, jadi hak tersebut merupakan hak yang hakiki diberikan kepada manusia, ya, yang ketika manusia itu terlahir ke dunia. Ya. Sehingga di dalam beberapa peristiwa-peristiwa di belahan dunia, ya, mungkin termasuk juga di Indonesia, sering kita melihat masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini. Ya, sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, ya, tentang hak asasi manusia itu bukan hanya haknya tidak boleh diambil atau tidak boleh dilanggar, ya, atau dalam bentuk apapun, tapi apabila terjadi pelanggaran justru ada proses-proses untuk ganti rugi dan lain sebagainya, ya. Ada satu istilah di dalam hak asasi manusia itu, ya. Makanya kalau di Indonesia, ya, secara aturan perundang-undangan, ya, kita bisa melihat undang-undang tentang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ya. Kemudian apabila terjadi pelanggaran dan lain sebagainya, ya, bagaimana proses pengadilan itu diatur di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ya, jadi di Indonesia memang sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan kalau kita lihat, ya, pengalaman saya di beberapa instansi atau perusahaan-perusahaan juga sekarang ini industri itu sudah menuju kepada bagaimana industri itu dibangun, ya, dioperasionalkan, dijalankan, tapi tidak mengabaikan hak asasi manusia di dalam proses-proses perjalanan dari satu perusahaan atau operasionalnya perusahaan tersebut, ya. Kemudian kalau kita melihat perkembangan daripada hak asasi manusia, ya, kita bisa melihat pertama-tama itu kalau sebagai tokoh daripada hak asasi manusia bisa dilihat di abad 17, ya, di mana John Locke merumuskan adanya, ya, hak natural right, ya, atau hak alamiah itu yang melekat kepada diri manusia, hak atas hidup dan lain sebagainya, ya, kebebasan, hak milik, ya. Kemudian kalau kita lihat hal lain, ya, dalam sejarah, ya, di berbagai belahan dunia, ya, di dunia barat tentunya kita pernah mendengar makna carta, yaitu suatu piagam, ya,
itu di Inggris, suatu piagam di mana hak-hak daripada raja ya itu dibatasi, kemudian diakuinya hak-hak sivil ya. Jadi raja itu yang sebelum ada perlawanan dari rakyat, dari masyarakat terhadap kezoliman raja tersebut ya, dulunya sebelumnya pemerintahan raja tersebut secara semena-mena kepada rakyatnya ya, tapi dengan adanya perlawanan dari rakyat kemudian akhirnya diakuilah hak-hak individu oleh raja. Itu terjadi sekitar tahun 1215 ya. Kemudian kita lihat lagi ada revolusi Amerika. Jadi kalau revolusi Amerika ini berkaitan dengan bagaimana Amerika dulu dijajah oleh Britania Raya ya, atau Inggris Raya dulu. Kemudian Amerika tersebut ya berhasil merdeka ya dengan perlawanan-perlawanan tentunya, sehingga sistem-sistem yang pernah terjadi perbudakan dan lain sebagainya itu dihapuskan. Jadi ada hak sipil dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat ya sejarahnya itu 1775 sampai 1783. Demikian juga dengan revolusi Prancis misalnya. Revolusi Prancis itu ketika Raja Prancis pada saat itu yang bersifat monarki mutlak ya. Jadi apa yang diucapkan raja adalah hukum, ya hukum itu adalah raja dan lain sebagainya ya. Tapi ada perlawanan dari rakyat, masyarakat di Prancis pada saat itu, sehingga raja itu dikalahkan ya. Itulah kita kenal dengan revolusi Prancis dengan penyerangan penjara Basti pada saat itu. Ya, kemudian secara teori ya bahwa asasi manusia itu yang merupakan hak yang bersifat kodrati ya, yang merupakan anugerah dari Tuhan ya, dari Allah, itu memang harus dihormati dan dijaga, dilindungi ya. Dan apabila ada pihak-pihak yang melanggar hak asasi manusia seseorang, maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan aturan ya, baik aturan yang bersifat nasional maupun internasional. Ya. Kemudian meskipun ya di dalam prakteknya ada hak asasi manusia, tapi memang dalam hal yang paling penting adalah di dalam penggunaannya itu memang harus seimbang ya, antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum ya. Sebagaimana kita sebagai insan Pancasila tentunya kepentingan umum adalah kepentingan yang utama ya, dan sebaiknya kepentingan pribadi atau individual itu lebih dikesampingkan ya. Beberapa rumusan ya yang pernah ada ya, deklarasi-deklarasi yang ada di dunia ini yang berkaitan dengan hak asasi manusia ya. Kita bisa lihat Declaration on the Right of People to Peace ya, ini deklarasi hak bangsa atas perdamaian oleh negara-negara dunia ketiga ya pada tahun 1984. Kemudian ada Bangkok Declaration ya, itu diterima oleh negara-negara Asia ya pada tahun 1993. Kemudian deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB. Kemudian ada lagi African Charter on Human and People Rights ya. Ini negara-negara Afrika ya yang tergabung di dalam Persatuan Afrika atau OAU ya pada tahun 1981. Kalau di Indonesia ya tentunya perkembangannya ya, kita sudah mempunyai undang-undang tentang hak asasi manusia ya. Jadi apa yang menjadi
apa namanya, deklarasi-deklarasi yang ada di seluruh dunia ya, kemudian beberapa poin-poin penting tentang adanya manusia itu yang diambil ya, kemudian masuk kepada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ini dalam prakteknya, sehingga manusia atau insan di Indonesia ya, atau warga negara di Indonesia itu benar-benar hak asasinya benar-benar terlindungi ya. Ini sesuai dengan konstitusi kita juga ya. Jadi di Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia ya tahun 1945 di pasal 28A sampai 28J itu dicantumkan tentang beberapa hal yang menjadi hak pokok daripada warga negara ya. Ini menyangkut juga hak asasi manusia ya, jadi hak kebebasan beragama, hak untuk hidup, ya, hak mendapat pendidikan, untuk bekerja dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga hak untuk berserikat, berkumpul. Kemudian pasal 28I ya ayat 4 perlindungan untuk pemajuan, penegakan, pemenuhan HAM adalah menjadi tanggung jawab negara. Ya, jadi negara mempunyai tanggung jawab di dalam pemenuhan daripada hak asasi manusia setiap warga negara. Ya, itu yang bisa kita lihat ya di Indonesia ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, poin selanjutnya ini tentang kewarganegaraan ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa itu yang disebut warga negara, ya tentunya ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Jadi warga negara itu adalah penduduk suatu negara yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai anggota negara tersebut. Ya. Jadi setiap warga negara itu secara hukum mempunyai hubungan yang erat ya antara warga negara dan negara ya, kemudian ada hak dan kewajiban yang diatur di situ ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa kita mengenal juga tentang asas-asas kewarganegaraan ya. Itu diantaranya ada asas ius sanguinis, yaitu asas berdasarkan pertalian darah ya, atau berdasarkan keturunan. Jadi asas ini digunakan di di beberapa negara. Jadi ketika seorang warga negara itu ya misalnya mempunyai keturunan atau lahir di suatu tempat ya, itu tidak melihat tempatnya di mana, tapi asal berdasarkan keturunan ya, berdasarkan darah, maka itu masuk menjadi warga negara di suatu negara. Ya, ini biasanya dianut oleh negara Cina ya. Jadi negara Cina itu apabila orang Cina itu lahirnya di Amerika, di mana-mana tetap merupakan warga negara Cina, kecuali yang bersangkutan itu memang melakukan pengurusan untuk pindah warga negara. Kemudian Yusoli ya, asas Yusoli ini kewarganegaraan itu berdasarkan tempat kelahiran ya. Jadi dimanapun lahir dari satu warga negara itu yang menganut asas ini, maka itu masuk warga negara, meskipun dia misalnya orang luar ya, warga negara lain kemudian lahir di contohnya di Indonesia yang menganut ini ya, lahir di Indonesia kemudian ini dia bisa secara administratif kewarganegaraan bisa masuk ke warga negara Indonesia ya. Ini biasanya ada perkawinan ibunya Indonesia atau bapaknya warga negara asing atau lain atau sebaliknya ya, biasanya seperti itu di dalam hal-hal yang sering kita lihat.
Kemudian macam-macam perolehan kewarganegaraan itu ya, bagaimana cara memperolehnya itu. Jadi anak yang lahir, yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia. Anak angkat dan dikabulkan menjadi warga negara Indonesia. Ini ada proses pengurusannya. Kemudian anak yang lahir di luar wilayah Indonesia. Ya. Kemudian perkembangan kewarganegaraan Indonesia. Jadi perkembangannya itu ya, kita pernah mendengar adanya kewarganegaraan ganda ya. Ini menjadi isu ya, atau hal-hal yang positif ya. Jadi kalau di Indonesia ya, kewarganegaraan ganda itu biasanya itu ketika seorang anak itu bapak ibunya berbeda warga negara biasanya. Ya, maka undang-undang kita selama anak itu belum umur 18 tahun, maka ya paling lambat 21 tahun dia mempunyai warga negara yang ganda ya. Habis itu nanti setelah 18 tahun atau 21 tahun bisa memilih dia masuk ke warga negara mana. Ya. Dia bisa memilih apakah ikut masuk ke warga negara Indonesia atau ke warga negara asing dari warga negara salah satu orang tuanya. Ya. Itu ya mungkin materi kita untuk pertemuan ini ya, untuk hal-hal yang kita bahas tentang hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Demikian ya untuk materi kita. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.